Pak Lode, lanjut terkait dengan Astacita Prabowo Gibran nih Pak Lode. Poin yang berikutnya itu sistem pertahanan negara untuk kemakmuran rakyat. Ini bisa dijelaskan dulu nggak Pak Lode? Seperti apa? Insya Allah bisa ya. Ya, Iya. Begini, eh, di negara kita ini ada pertahanan negara. ya, Ya. Banyak orang sudah tahu pertahanan negara, tapi manfaat secara keseluruhan itu belum dipahami oleh seluruh rakyat. mm-mm, Antara lain, bahwa negara tangguh atau pertahanan tangguh, rakyat makmur. ya, Itu ya. Jadi kegunaan pertahanan negara itu untuk makmuran rakyat. oke, Ya, untuk perang itu hanya bagian unsur kesekian. oke, Ya, tapi yang pertama itu pertahanan negara dibangun untuk kemakmuran rakyat. kemakmuran rakyat. Ya. Nah, jadi kalau Kementerian Pertahanan atau Presiden membuat kebijakan untuk memperkuat pertahanan negara, nggak usah pikir macam-macam, Karena itu untuk kemakmuran karena rakyat. untuk kemakmuran rakyat. Iya, Nah, itu. Jadi kemakmuran rakyat itu satu di antara variabel kuncinya adalah pertahanan negara. oke, Nah, itu. oke. Ya, Nah itu ini ya. mungkin yang nggak banyak ditahu sama teman-teman ya. Belum, belum Iya. banyak yang tahu. Oke, dipikirnya kan pertahanan negara kita ngomongin eksternal terus Iya, Pak iya, Lode. iya. Padahal ternyata untuk internal Iya, juga. untuk internal. Iya, oke. Jadi pertahanan negara itu kan dua, internal dan eksternal. Iya, Nomor satu untuk internal dulu. untuk internal. Kalau ada gangguan Mm-mm. secara fisik, baru melakukan balasan. Iya, Kira-kira begitu. oke. Itu kegunaannya. Jadi dia Mm-mm. standby saja, tapi sudah terukur Iya, sampai di mana ini tingkatannya ketahuan gitu. oke. Nah, itulah yang sekarang ini saya lihat di dalam Astacita Prabowo Gibran ini mencanangkan menguatkan sistem pertahanan negara Iya, atau Sishanek gitu iya, ya. Nah, Sishanek yang diarahkan oleh oleh Prabowo Gibran ini eh, ada dua aspek mm-mm. yang terlihat jelas itu. Jadi pertahanan yang diawaki oleh militer itu juga ditingkatkan, Iya, ya. Lalu pertahanan yang diawaki oleh sipil juga ditingkatkan gitu. oke. Ya, jadi dua 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 unsur atau dua subjek dalam sistem pertahanan negara ini akan berlanjut atau dibangun secara paralel. Iya, Ya, jadi tidak satu-satu saja. Nah, dengan demikian maka akan sejajarlah dengan negara-negara lain. oke. Seperti kalau di Asia Timur itu ada Jepang, ada Cina, ada Korea Utara dan Korea Korea Selatan. Iya, Nah, kemudian di Asia Tenggara itu ada Vietnam, kemudian ada Thailand, ada Singapura, ada Filipina, dan ada Indonesia. Lalu ke Oseanianya lagi itu ada Australia, misalnya mm-mm. gitu ya. Nah, menariknya eh, penguatan Sishanek yang dicanangkan oleh Prabowo Gibran ini eh, yaitu melalui swasembada pangan, Oh, ya, energi, iya, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, mm-mm. ekonomi biru, dan ekonomi hijau. Oke, Nah, jadi ini dari aspek sosial, terutama kontekstual antara keseimbangan hidup manusia, alam, dan eh, lingkungan ini terpenuhi. iya, Coba lihat perang Gaza dengan Israel. Itu ketika dipotong supply air, iya. supply makanan, supply susu itu lumpuh sama Lumpuh, sekali ya betul. gitu ya. Lumpuh sama sekali. Mm, Dan pertahanan di satu pihak, khususnya pihak Gaza, iya, itu sangat merepotkan. Dia masih memiliki kekuatan militer untuk Gazanya, betul. ya. Tetapi rakyat kan
tidak seperti Anda kuatnya. betul, betul. Jadi ada ketidakseimbangan di situ. Oke, Jadi dari aspek sipil lemah, dari iya, aspek militernya kuat. kuat. Yes. Mm-mm. Tapi kan kalau rakyat teriak bagaimana? Anda berjuang untuk siapa itu? Kan Iya, untuk rakyat. Nah, ini terpenuhi dua-duanya. oke. Ya itu. Berarti sistem pertahanan negara ini punya variabel yang kompleks Oh, sebenarnya. kompleks sekali. Tidak hanya dari segi militer, Pak Tidak, Rodi tidak, ya. tidak. Oke, nah ada case-nya nggak Pak Rodi? Seperti tadi salah satu mungkin di Palestina Israel ya. Ya, Itu salah satu case-nya seperti itu. ya, salah satu case-nya saya perlihatkan Iya, agar seluruh rakyat Indonesia itu melihat pembangunan pertahanan pada fungsi itu kegunaannya, pada manfaat oke. itu, ya, pada Iya, manfaat itu. Jadi eh, jangan jangan dilihat bahwa ketika eh, pasangan 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 Prabowo Gibran ini mencanangkan penguatan Sishanek itu iya. lalu dianggap untuk menginvasi negara lain, untuk Oke. gangguan bagi negara lain. Jangan, Iya, jangan ke situ. Ini untuk kemakmuran rakyat. iya. Eh, bisa juga dibilang militer tangguh, rakyat makmur, misalnya gitu. Oke. Bisa. Iya, Pertahanan pertahanan negara tangguh, rakyat sejahtera, bisa. iya. Mengapa? Karena rakyat pada saat berupaya membangun negaranya, dia bergerak pada swasembada pangan, Mm-mm. energi, air ekonomi, syariah, dan seterusnya itu, dia merasa aman. Oke. Toto tentrem, kertora harjo, gemari paloh, Loh cinawi. Jinawi. Terpenuhi itu. Iya. Jadi dia enak saja dia bekerja. Tidak lagi dihantu-hantui, aduh nanti saya diserang teroris. Mm-mm, iya. Aduh nanti saya di dalam supply saya nanti terganggu oleh perompak di laut itu Iya, misalnya. iya. Enggak lagi karena dia dengar oh Indonesia kuat. Enggak diganggu begitu Betul. loh. Oke. Jadi memayungi negara. Iya. Nah, gitu ya. Nah, selama ini kan persepsinya itu Indonesia saja mau bangun apa namanya? Listrik tenaga nuklir Mm-mm. ribut. Heeh, iya. Ribut. Wah, Indonesia mau ngapain ini kan begitu. Waduh, nanti dulu dong, itu untuk kesejahteraan rakyat. Betul. Gitu. Di satu sisi lain, Mm-mm. dengan adanya listrik tenaga nuklir, itu menambah skill bagi putra dan putri kita di bidang nuklir, Iya, gitu loh. baik. Tidak ketinggalan lagi dengan Korea Utara, dengan Korea Selatan, dengan Jepang, dengan Iran, gitu, dengan Amerika. Kita bisa setara lah dengan Iya, mereka bisa ya. setara. Kalau sudah Mm-mm. setara kan nyaman. Iya, Jalannya sama-sama apa namanya sama-sama lurus, sama-sama iya, tegak gitu. iya. Pokoknya sekarang itu, oh Mister, bagaimana? Waduh, ini ini the case of plenty of paradox. Paradox of Ya, plenty, ya. paradox of plenty ini. Betul, Ini betul. harus kita hindari lah yang Baik. begitu-begituan itu. Berarti ada unsur dari eksternal juga yang mungkin dilihat sama pasangan Prabowo Gibran Ya. untuk meningkatkan sistem pertahanan negara ini juga, Iya, Pak iya, Laude. Seperti iya, itu, Pak Laude. betul ya. Nah, case-nya itu saya ambil, saya perlihatkan, Mm-mm. saya rujuk ini global global firepower. Global Ya, firepower. global Mhm. firepower itu dia meneliti 140 negara, Iya, 145 negara, iya. lalu dia bikin ranking mana yang terhebat di dunia ini. Nah, itu menurut menurut hasil global firepower tahun 2016, Iya. ya 2016, Indonesia itu berada pada ranking 16, Ranking 16 16 sedunia. sedunia Mhm. dari 145 negara. Iya. Nomor satu Rusia, nomor satu Amerika Serikat, nomor dua Rusia, nomor tiga Cina, nomor empat India, nomor lima Prancis. Oke. Oke. Kemudian pada tahun 2023 Indonesia naik ke ranking 13. Naik 3 peringkat. 3 peringkat. Iya. Itu selama eranya Prabowo Subianto sebagai Menhan. Menhan. Ya, jadi dapat tingkatkan 3. Iya. Ya. Lalu di tingkat dunia itu ada perubahan juga. Amerika Serikat nomor 1, Rusia nomor 2, Cina nomor 3, India nomor 4. Nomor 5-nya berubah dari Prancis ke UK, Oke. Inggris. Inggris. Ya, Iya. Inggris nomor kelima sekarang. Nah, Indonesia tetap 13. Iya. Nah, di Asia Tenggara sendiri, Indonesia nomor 1. Oh. Ranking nomor 1 di Asia Tenggara, diikuti Vietnam, kemudian Thailand, Singapura, dan Filipina. Singapura itu ranking keempat. Ranking keempat Ya. kecil-kecil ya, Pak ya? Ranking. Kecil tapi pesawat tempurnya banyak sekali. Oke. Ya.
Kalau tidak salah dia simpan di New Zealand itu. Oh, di New Zealand ya? Ya, Ratusan pesawat simpan di sana. kalau di Singapura nggak muat ya, Pak ya? Enggak muat. Iya. Simpan di sana. Heeh. Tidak tahu, mungkin dia simpan di negara lain lagi. Iya, iya. Mungkin ya, mungkin. Nggak usah tersinggung lah Singapura Iya. dengan omongan saya ini, anggap lalu saja. Pak, di-cut dulu. Ya, Oke. ya. Oh, jalan 10 menit. Lalu Oke. kita mulai ancaman nanti. Ancaman. Ya. Ini dicabut. Lanjut. Heeh. 1, 2, 3, rolling action. Oke. Jadi Indonesia peringkat 13 dunia. Iya, ya. Di Asia Tenggara peringkat nomor 1. Satu. Ancamannya apa nih, Pak? Ya, gini. Di Asia Tenggara, di dunia ranking 13, lalu di Asia Tenggara itu ranking pertama. Iya. Tapi do not happy, Oke. karena di ancamannya luar biasa. Iya. Oh, berat sekali. Laut Cina Selatan? Termasuk ya, termasuk. Jadi begini, ancaman Indonesia itu secara konkret ya, Cina Oke. terbesar ketiga di dunia atau ranking 3 di dunia. Lalu Korea Utara, ya, India, FPDA tahun 71. Berdekatan dengan Indonesia semua, gitu ya, Pak? Iya, itu Asia Tenggara itu. Iya, iya. Ya, FPDA itu kan anggotanya itu Malaysia, Singapura, Australia, UK. Ya, satunya apa ya? Mungkin Filipina. Filipina. Malaysia saya sudah sebut tadi ya? Iya, sudah Malaysia. Ya, sudah. Itu akibat dari Indonesia melakukan konfrontatif terhadap Malaysia tahun 1965. 71 didirikanlah FPDA ini. Oke. Five Power Defense Arrangement, perjanjian pertahanan 5 negara. Apabila satu negara diserang oleh bangsa lain, maka berarti menyerang ke 5 negaranya itu. Oke. Itu satu di antara ancaman nyata terhadap Indonesia. Iya. Ya. Kemudian yang sekarang yang terbaru AUKUS. AUKUS. Ya, Australia. Australia, UK, UK. United Kingdom, lalu US, United States of America. Iya. Nah, itu sebetulnya itu didirikan untuk mengantisipasi serangan Cina ke bagian Oseania. Tapi kan kalau mereka berperang, Indonesia di tengah. Iya. Ayo. Posisi kita benar-benar terancam seperti itu, Pak. Berat itu. Jadi bisa saja tembakan itu sengaja diarahkan ke kita, kemudian dia bilang nyasar. Nah, ayo, gimana itu? Itu nasib kita gitu. Iya. Saya ini sengaja mengulasnya untuk melihat Rusia terhadap Ukraina. Iya. Itu karena kan Ukraina itu mau menjadi anggota NATO. mau menjadi anggota Uni Eropa. Iya. Belum jadi dia kan, belum jadi, baru mau. Sudah gelisahnya begitu. Iya. Lalu dilarang, dia tidak mau, tetap mau, diinvasi sama dia. Oke. Indonesia coba lihat, dikelilingi musuh dan sahabat yang tak jelas dalam siklus 24 jam. Jam 1 mungkin sahabat, Betul. jam 4 mungkin sudah jadi musuh dia. Nanti sorenya mungkin, malamnya mungkin jadi sahabat lagi. Siklusnya terus begitu. Iya. Apa anda pusing itu jadi pemimpin di Indonesia begitu? Iya. Tapi tetap aja tenang-tenang saja, itu tidak langsung melakukan invasi kepada Australia misalnya, Iya. atau Singapura, atau Filipina, atau Malaysia, enggak. Karena dianggap ranking 13 ini udah cukup atau bagaimana, Pak? Tidak. Indonesia itu memiliki misi perdamaian dunia. Oke. Ya, jadi bagi Indonesia itu perdamaian itu penting. Meskipun lebih penting lagi adalah kemerdekaan. Iya. Mengapa? Karena di dalam terjajah itu juga ada sedikit kedamaian. Kedamaian juga bisa dapat di dalam nasib sebagai bangsa terjajah. Tapi kalau kemerdekaan sama sekali tidak ada, sama sekali apa maksud saya itu? Sama sekali tidak ada yang sifatnya terjajah itu ya. Oke. Jadi kemerdekaan itu totally. Iya. Ya, totally kemerdekaan itu. Nah, Indonesia lebih suka kemerdekaan daripada Perangan. kedamaian. Oh. Ya, jadi kan Indonesia kan cinta damai, Iya. tapi lebih suka kemerdekaan. Gitu. Oke. Atau begini, Indonesia cinta perdamaian, Cinta tetapi perdamaian. lebih cinta kemerdekaan. Oke. Itu ajarannya Lemhanas.
Oh, iya. Ya, mana saya mengajarkan begitu. Iya. Nah, artinya seperti tadi itu. Iya. Kalau ditelaah lebih dalam, mengapa Indonesia mengucapkan filsafat sosial seperti itu? Mm-mm. Oh, rupanya eh, di dalam bangsa terjajah kedamaian juga ada, Iya. tapi Tidak tidak ada dirasakan kemerdekaan. seperti Iya. kemerdekaan. Nah, tapi beda dengan kemerdekaan di mana di situ kedamaian itu totally. Totally. Nah, itu tadi yang saya bilang seperti itu. Oke. Nah, inilah pentingnya Indonesia, eh, eh, yang pentingnya Indonesia bagi dunia, meskipun Indonesia katakanlah nanti rankingnya naik lebih ke atas, Mhm. tapi dia selalu mau kemerdekaan dan kedamaian. Jadi Iya. negara lain tidak usah terusik dengan kondisi Indonesia yang menguatkan pertahanannya begitu. Oke. Dan orang-orang Indonesia juga bukan agresor. Iya. Peradabannya itu bukan agresor, bukan. Dia bersatu, Bersatu. mengajak orang bersatu. Mm-mm. Ya, misalnya dunia kan 190 negara sekarang. Iya. Boleh jadi udahlah kita bersatu saja misalnya. Oke. Satu negara saja kita di dunia misalnya begitu. Iya. Kita transformasi ideologi saja misalnya begitu. Iya. Ya, boleh jadi diterima semua orang, lalu kita satu negara saja, ndak usah lagi membangun pertahanan negara. Oke. Cukup intelijen sama polisi kan begitu. Iya. Ya, itu. Siap. Oke. Ya. Sebentar Pak, agak ngeblank saya. Terlalu panjang. Terdekat ya. Tadi keperluan ya Pak ya? Iya. Tadi situ saya Keperluan sistem pertahanan kita ke depan ya. Iya, keperluan sistem pertahanan kita ke depan. Tadi Ya. saya mau nanya ini apa? Bagaimana kalau terjadi penyerangan? Oh. Perlu nggak Pak? Boleh. Nggak apa-apa ya? Silakan ya. Oke ya. Nah, Pak Lode, bagaimana kalau seumpama nanti ada terjadi penyerangan nih Pak Lode ke tanah air kita? Begitu. Iya, Baik. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus ya. iya, Ini pelan sekali, tapi ini sampai ke sumsum ini sebetulnya. Oleh karena itu saya harus jawab serius. iya, Ya. siap. Gini, itu sebabnya ya, melihat ancaman seperti saya telah kemukakan tadi, maka perlulah penguatan pertahanan sistem, perlulah penguatan sistem pertahanan negara kita yang dicanangkan oleh Prabowo Gibran Gibran. di dalam astacitanya tadi itu. Oke. Ya, untuk mengantisipasi ini, ya, manakala kita tiba-tiba diserang, pertahanannya mencukupi untuk merespons serangan itu. tersebut. Kalau sekarang diserang, 3 hari lumpuh kita kalau tidak punya kekuatan yang cukup untuk merespon. Jadi kalau hari ini diserang 3 hari 3 lumpuh. hari Kita cuma bisa bertahan 3 hari, Pak. bisa bertahan 3 hari. Ranking 13, Pak. Ya, Kan ranking 13 kita. ya, ranking 13 kalau diserang yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 piye? Oke. Iya. Nah, misalnya diserang Australia. Iya. Australia memang rankingnya di bawah kita. Mm-mm. Tapi kan dia tidak sendirian, ada AUKUS tadi. Iya. Dia sudah sebut tadi itu AUKUS ya. Australia, UK, US. Iya. Masa dia tinggal diam tuh? Ya enggak dong. Berarti Jadi- kita harus di level yang top juga dong, Pak. Nah, itu sebabnya keperluan Indonesia dalam membangun Sishaneknya itu, kalau saya baca dari kondisi yang ada, itu dia perlu mencari keseimbangan militer, Iya. keseimbangan sistem pertahanan. Jadi kalau begitu, kita boleh menambah ancaman kita itu kan tadi Cina korut India. Mm-mm. Berarti kan Cina tambah kekuatan Cina, kekuatan korut, kekuatan India sama dengan kekuatan pertahanan Indonesia. Iya. Baru Oke. seimbang. Jadi kalau ada serangan tiba-tiba dari Cina ke Indonesia sudah bisa direspon, tenang-tenang aja gitu loh. Iya. Eh, Dan itu kita bisa capai. bisa, Bisa. Bisa. Sangat-sangat bisa. sangat bisa. Jadi radarnya apa? Jadi penjaganya tidur, Iya. alatnya kerja. Oke. Jangan-jangan dia terbangun karena dibangunkan sama alat yang bekerja gitu. Iya. Nah, kayak gitu. Udah. Nanti arahnya ke situ. Jadi peningkatan teknologi juga Ya, pasti, Pak, ya? pasti teknologi itu. Mesti mesti advance teknologi Mhm. gitu. Jadi penjaga tidur dia kelelahan, lalu ada serangan, ada indikator dari teknologi, dia Mhm. bunyi lalu dia bangun dari tidurnya gitu. Oke. Ambil alih ya gitu ya. Nah, Ambil alih kendali gitu ya. Oke. Jadi terakhir nih Pak Lode, Ya.
keperluannya sistem pertahanan negara ini atau manfaatnya itu ke depannya seperti apa nanti, Pak? Ya, itu tadi untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, di mana rakyat kita itu hidup toto tentrem, kertor harjo, kemari palo, Lo cinawi. Cinawi. Ya, jadi masyarakat yang adil dan makmur tercapai, Ya. tapi adil dalam kemakmuran. Oke. Itu loh, the good life atau Iya. endamonia dalam bahasa Yunani itu. Iya. Inggris itu menyebutnya the good life. Good life. Orang itu harus bahagia katanya. Iya. Kata orang Inggris itu. Jadi ini sangat penting ya. Jadi astacitanya ini sangat relevan dengan nasib bangsa Indonesia saat ini yang masih banyak kere-kerenya itu. Iya. Jadi kalau ini sudah terbangun dengan baik, maka yang kere-kere tadi itu dengan sendirinya terhapus. Oke. Begitu. Ini sebetulnya kan adanya orang kere-kere di Indonesia ini kan faktor struktural saja. Iya. Sama faktor budaya. Itu saja sebetulnya. Kalau faktor strukturalnya udah dibetulkan, faktor budaya yang dibetulkan, insya Allah bagus tuh. Oke. Korupsinya nanti berkurang. Rangkuman poinnya tujuan utamanya untuk kemakmuran Iya, rakyat. iya. Itu ya Pak Lode. Iya, itu. Untuk Iya. kemakmuran rakyat bersama. Iya. Jadi teman-teman, rangkuman dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Laude, tujuan utamanya untuk kemakmuran rakyat dari Astacita yang menjadi poin-poin visi misi Prabowo Gibran. Seperti itu Pak Laude. Ya, seperti itu ya. Oke Pak Laude, dirasa waktunya cukup ini Pak Laude untuk podcast kita hari ini. Terima kasih banyak atas apa yang telah disampaikan dari Pak Laude. Sampai ketemu lagi Pak Laude nanti Baik. kita di podcast berikutnya. Baik. Saya Ya, tunggu nanti undangan Anda ya. kita undang lagi Pak Ya, Laude. ya, Ya, banyak banget ini masukan dan juga pelajaran ya yang disampaikan oleh Pak Laude. Nanti kita akan bertemu lagi di podcast FSBN berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.